didik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai setelah rencana tersebut dicapai. RPP disusun harus berpedoman pada silabus yang telah dikembangkan sebelumnya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Tujuan dan manfaat RPP. 1. Memberikan landasan pokok bagi pendidik dan peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Tujuan dan manfaat RPP. Memberikan landasan pokok bagi pendidik dan peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. 2. Memberikan gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek dalam setiap pertemuan pembelajaran. 3. Mempermudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. 4. Melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program belajar sebagai acuan kerja yang lebih sistematis. 5. Sedangkan manfaat RPP adalah sebagai pedoman atau acuan bagi pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih sistematis, terarah, dan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP ada 4. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. 2. Menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup, life skill, sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. 3. Menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. 4. Penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan berdasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Langkah-langkah penyusunan RPP. A. Mengkaji SKL, SK, atau KI atau KD, indikator, dan silabus untuk mendalami pencapaian kompetensi. B. Menentukan identitas meliputi kelompok belajar atau nama satuan, tema atau subtema, derajat atau tingkatan, alokasi waktu. C. Menuliskan standar kompetensi atau kompetensi inti. E. Menentukan kembali kompetensi dasar. F. Menuliskan indikator. G. Merumuskan tujuan pembelajaran. H. Menguraikan materi pembelajaran. I. Menentukan metode pembelajaran. J. Menguraikan kegiatan pembelajaran. K. Menentukan media atau alat, bahan dan sumber pembelajaran. Dan yang terakhir, L. Mengembangkan penilaian. Pengertian silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan silabus. Pengembangan silabus yang pertama harus bersifat ilmiah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Yang kedua, harus bersifat relevan, cakupan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, harus sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubung secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, harus bersifat konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, harus memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang ketujuh, harus aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mukhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, harus fleksibel. Fleksibel, keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keberagaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir, harus menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu ada kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sekian dari saya. Terima kasih.